tanam dan dirawat, ya nggak perlu dipupuk gitu ya. Di April itu seperti dipupuk. Biar apa? Biar lebih subur lagi begitu. Ya. Pertama yang akan kita berikan pada hari ini yaitu perkembangan otot punggung. Perkembangan otot punggung secara umum. Jadi di April reading ini peserta harus tahu perkembangan secara umum otot punggung di Indonesia. Ya. Yang kedua apa? Yang kedua, pemahaman secara utuh otot punggung. Ya, bagaimana falsafah-falsafah yang banyak itu ya dipahami secara benar. Ya. Hingga tidak ada lagi apa itu salah malpraktek dan sebagainya ya. Tadi malam ada Ustaz juga, kok beda-beda otot punggungnya gitu. Apa gurunya beda-beda. Nah, jadi praktek secara benar sesuai SOP gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Yang ketiga tadi praktek secara benar ya. Tadi falsafahnya secara utuh. Yang ketiga prakteknya secara benar. Jadi kalau prakteknya benar, insya Allah hasilnya maksimal. Ya. Yang keempat ya kita semua luruskan niat kita bahwa kita kembali kepada niat awal kita. Gitu. Ya, secara umum itu materi kita hari ini. Jadi yang pertama apa tadi? Perkembangan otot punggung secara umum. Subhanallah. Di Makassar sudah hampir 600 orang kurang 3. Hari ini kalau bisa cari 3 lagi. Daripada terbohong mimpi. Coba tahun di luar cari 3 orang, kasih pelatihan. Biar genap 600 ya. Di Batam sudah 800 hampir 1000 orang insyaallah. Di Batam. Ya. Jadi luar biasa pengeluarannya. Ya. Dan kita sekarang sudah fase yang kedua, yaitu fase peningkatan ekonomi Topuris. Jadi tidak boleh lagi ada masalah ekonomi yang dialami Topuris, begitu ya. Jadi terhadap otot punggung secara ekonomi harus apa? Harus mandiri, ya. Jadi kalau di kemarin saya ke Pekanbaru, Ustaz, saya sebelum otot punggung itu numpang hidup sama mertua, ya. Jadi mertua itu jadi apa itu? Dia hidup di situ di rumah mertuanya. Sekarang alhamdulillah saya sudah bisa kasih uang kembali ke mertua. Ya subhanallah, dia sudah bisa kasih sekarang uang secara rutin untuk mertuanya. Itu sudah terbalik subhanallah. Ya. Jadi yang kita tekankan pada fase sekarang ini selain tadi peningkatan kualitas juga peningkatan ekonomi Topuris. Ya. Maka kita buat tuh Wartim. Tim itu singkatan sebenarnya. Tim itu Topuris Economic Awakening Movement. T-nya Topuris, E-nya Economic, A-nya Awakening, M-nya Movement. Artinya apa? Gerakan Kebangkitan Ekonomi Topuris. Ya, itu program kita, agenda kita yang kita launching pada saat Jambore Nasional kemarin tuh. Ya. Jadi apa kita pengen sekarang ini? Kita pengen ekonomi Topuris meningkat. Kita nggak mau lagi dengar ada Topuris anaknya tidak kuliah karena tidak ada biaya. Nggak lagi kita ingin dengar begitu. Ya, Topuris anaknya tidak sekolah kenapa? Karena ada uang untuk bayar sekolah. Ya, kita nggak mau dengar seperti itu lagi. Makanya sekarang program kita peningkatan ekonomi Topuris sambil berjalan. Jadi kalau ada bapak ibu punya produk yang semalam ada yang tadi itu dia WA saya, Ustaz saya peternak lebah langsung di Sumedang bisa nggak? Bantu kita jual apa itu madunya ya bukan lebahnya ya. Ya peternak madu dia kan dari Sumedang nggak bisa kita bantu ya. Jadi kalau ada produk di Sulawesi yang bagus unggulan yang langsung antum punya itu produknya ya. Kalau produk herbal sudah ada izin resminya. Kalau madu sih mungkin nggak ada izin, nggak apa-apa ya. Nggak ada izin pertama, nggak itu maksudnya nggak ada izin dari Dinkes atau Detkes begitu ya. Ya jadi secara umum kita pengen ya silakan kemampuan ekonomi Topuris apa tadi meningkat. Maka kita butuh apa? Wartim. Ya, apa tadi tim singkatannya? Topuris Economic Awakening Movement. Gerakan Kebangkitan Ekonomi Topuris. Itu program kita yang kita launching pada tahun ini insya Allah. Ya. Perkembangannya alhamdulillah
Ya, jadi ada teman-teman kita yang seperti LKV itu minyak kayu putih ya. Subhanallah. Itu waktu corona beliau sampai keuntungan bersih itu 4M. Wow. Kalau kita notok dapatnya 2M. Makasih Mas. 2M ya. 2M. Makasih Mas. Kalau dia betul-betul 4M. Subhanallah. Ya. Jadi beliau bisa bangun itu gedung 5 lantai. Subhanallah. Bisa beli lahan rumah itu 2000 meter untuk rumah barunya itu, subhanallah. Ya. Jadi betul-betul hasil keuntungan dari herbal di Toko Punggu luar biasa. Nah, saya tantang nih kalau bisa lihat, punya nggak produk unggulan yang bisa kita pasarkan, kan gitu kan? Produk unggulan yang bisa kita pasarkan hingga semua membantu secara ekonomi. Ya, itu target kita. Kalau ada silakan diberikan ke kita. Nanti mereknya Toko Punggung, herbal Toko Punggung Indonesia. Itu sekarang kita sudah buat di Google sekalian, Toko Punggung Indonesia Store. Mau jual apa bisa diiklankan, ya. Mau jual apa kira-kira, jual mobil, asal mobil sendiri, jangan mobil orang. Atau mau jual rumah, jual tanah, silakan, ya. Nanti kita buatkan YouTube-nya, videonya kita share di seluruh grup Toko Punggung Indonesia dan di YouTube kita. Ya, kita bantu, pokoknya secara ekonomi kita bantu. Itu target kita fase ini. Sekarang kita bantu secara ekonomi antara Toko Punggung di Indonesia. Ya, alhamdulillah tadi perkembangannya luar biasa. Ya, secara keorganisasian. Toko Punggung tadi di Batam, mulai di Maluku Utara ya, sebelum di Maluku sudah ada beberapa, di Halsel juga ada Bu, di Halsel, Halmera Selatan di Bacan, sudah banyak di sana. Di Ternate juga sudah Ternate ya, banyak lagi nanti. Ibu dari mana tadi? Kabupaten Serang bagian barat. Oh, Serang bagian barat. Subhanallah. Berapa jam itu naik kapal? Kalau untuk kapal laut 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam sampai di Ternate. Di kota Makassar. Kota Makassar. Dari Ambon Makassar 2 hari 2 malam. Dari Ambon Makassar. Kalau Ya. Ternate agak dekat 11 malam. Makassar. Iya. 2 hari 2 malam ya. Jadi kalau naik kapal bisa notok di kapal itu nanti balik modal itu. Iya, itu seperti Pak ini. Mendata saja kan. Wah. Balik modal. Dapat 10 orang lumayan. Ya. Tapi sampai Ustaz keringatan. Alhamdulillah sehat. Lumayan. Macam Pak Amus dari Makassar ke Batam, notoklah di kapal, balik modal. Balik dari Makassar, notok di kapal, balik modal gitu ya. Gratis Ustaz. Alhamdulillah. Berarti ada promosi kan? Baik. Makasih Pak. Ya lanjut ya. Jadi alhamdulillah Toko Punggung sudah berkembang kita. Kita sedang urus izin Kemenkesnya. Jadi mitra Kemenkes ya. Sebenarnya saya bilang itu formalitas saja, kita nggak perlu butuh itu sebenarnya. Kan mitra Kemenkes. Yang punya mitra Kemenkes, punya LKP, dia kalau nggak bekerja nggak maju kok ya. Kita nggak mau Toko Punggung jadi yang eksklusif. Kita pengennya kita nggak mitra Kemenkes, kita mitra kerakyat. Ya, kita pengennya inklusif justru. Nggak pengen itu, wah izinnya resmi sini, punya ini resmi, tidak. Ya itu formalitas saja buat kita. Ya, kita pengennya justru dia inklusif, merakyat gitu. Ya, jadi satu hari ke depan 2025 tadi kita nggak pengen, wah rumah suatu Toko Punggung yang mewah, tidak. Kita pengennya justru semua masyarakat itu bisa. Iya. Ya, inti kita kalau rumah makan ya bukan restoran istimewa tapi warung Padang biasa. Di mana-mana ada kan gitu. Ya. Kalau tukang cukur bukan Joni Andrean tapi apa? Tukang cukur biasa yang di mana-mana ada. Ya itu cita-cita kita. Kalau Joni Andrean kan terlalu mewah kan begitu. Itu eksklusif. Kita pengennya dia inklusif, merakyat. Jadi nanti 2025 di sini buka Toko Punggung, di sana gang sana ada Toko Punggung, di sana ada Toko Punggung, kayak tukang cukur biasa kan gitu kan? Ada kan setiap jalan tuh ada di pinggir jalan Toko Punggung. Nah seperti itu nanti, ya dia jadi inklusif. Nah di Makassar sudah 600 orang luar biasa. Ya
Artinya ke depan apa? Ke depan masyarakat semakin merasakan, ya masyarakat semakin mandiri. Makanya secara alami niat kita apa yang waktu pelatihan itu mengembangkan dominasi Yahudi di bidang obat kimia dan medis selesai. Nggak usah kita lawan dia secara frontal, kita habislah. Kalau lawan di media kan kita nggak punya media, mereka punya media. Nah tadi saya nonton videonya Dr. Indro itu yang ahli virus itu subhanallah, ya. Ternyata yang sekarang meninggal gagal ginjal bukan karena obat sirup itu, ternyata karena vaksin. Beliau suntikan pada kelinci beliau, ya, dan shedding ternyata Pak menular. Yang divaksin itu yang menularkan virus corona ternyata. Jadi dia bilang saya suntikan divaksin itu kelincinya, satu diletakkan di satu kandang, yang satu tidak divaksin diletakkan di kandang yang sama. 3 minggu dilihat semua, livernya rusak, saluran pencernaan rusak, ginjalnya rusak, dan yang satu kandang pun rusak. Untuk pembandingnya apa? Dia letakkan di tempat yang jauh, satu kelinci tidak divaksin, sehat ternyata. Ya, sampai dia bilang apakah memang vaksin selalu benar hingga pemerintah nggak mau dibilang vaksin itu salah kan begitu kan? Sampai dia bilang gitu, dia tantang. Terpaksa saya lakukan riset ini, terpaksa saya lakukan riset ini, kata dia begitu. Jadi kelinci yang nggak divaksin sehat walafiat. Yang divaksin dan yang tidak divaksin satu kandang, yang tidak divaksin ya tertular juga ternyata virus itu. Subhanallah. Nah semoga ini nggak ada yang divaksin ya. Ada sebenarnya pucat. Ada Ustaz. Waduh. Bisa divaksin Toto Tapi sebentar. kalau ditoto insya Allah bagus kan? Iya. Bisa divaksin Toto sebentar. Iya siap. Iya. Ada nanti video saya tuh bagus tuh ya. Dr. Indro virolog ya ahli, memang ahli virus beliau tuh subhanallah. Ya ada. Luar biasa tuh informasi beliau tuh luar biasa. Disuntikan vaksin itu satu kelinci betul rusak semua organnya. Masya Allah. 3 minggu. Ya. Ya itu niat kita mendoakan Yahudi di bidang obat kimia dan medis, insya Allah subhanallah terus berjalan. Amin. Ya. Targetnya ibu bapak sekalian, umat Islam itu harus mandiri, itu targetnya ya. Kemarin datang Ustaz kita subhanallah ya. Nanti beliau coba ke pesantren beliau yang santrinya ribuan insya Allah ya. Nah, nanti tugas dari pengurus wilayah di Serkar inilah sosialisasi bersama beliau insya Allah ya. Jadi target kita itu, insya Allah bisa tercapai. Amin. Jadi teman-teman semuanya terus bekerja di Batam subhanallah. Siapa bilang total punggung lebih obat dokter lebih cespong dari total punggung? Siapa bilang? Terbukti bahwa total punggung lebih cespong dibanding obat dokter. Ya. Buktinya apa? Dokter ini Pak beliau buktikan. Iya. Apa beliau bilang? Saya semua tensi pasien saya, dokter pasti dia tensi pasiennya kan? Iya. Itu ketika pasien hipertensi tensinya tinggi, beliau kasih obat. Ada yang turun, ada yang tidak, betul nggak? Ya. Tapi waktu teman-teman itu baksos di Pantai Mulur, nelayan semua itu Pak, ya. Ternyata nelayan tensinya tinggi-tinggi, 220 ke 130, badannya warna apa? Keras-keras, macam kayu semua. Ya. Itu di total punggung 15 menit, semua tensinya turun 100%, turun semua. Ya. Artinya apa? Ternyata total punggung lebih cespong dibanding obat dokter. Artinya bilang dokter Irin. Ya. Jadi nelayan di Pantai Mulur itu badan keras-keras ditotok sama itu teman-teman yang saya cerita di Batam itu. 30 menit Pak tidak terasa. Apa dia bilang sudah mulai belum Pak? Orang sudah capek. Jadi sudah bengkok dibilang belum mulai. Gak bisa lurus jadi kami Ustaz, keras-keras badannya, dibilang sudah mulai belum Pak. Masya Allah. Jadi tensinya turun dengan total punggung subhanallah. Yang naik, yang notok tensinya naik semua Pak. Dapat kayak gini badan, tak ada lagi yang lain. Ya. Nah, berikutnya saya bilang Pak, besok gantian lah Bapak para nelayan ini belajar total punggung. Ada dan lana kan angkatan laut di sana belajar, jadi mereka belajar total punggung subhanallah ya.
Itu sekarang kita regenerasi. Mereka sudah bisa